warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Ekonomi Pembangunan. Pada mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan dosen pengampu Ibu Lina Ardiani SNE, kami dari kelompok 3 akan memaparkan mengenai menentukan strategi produk. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 3. Dengan saya sendiri, Salva Nabi Rahma dengan NIM 068, lalu ada teman saya Prima Kartika Ayu dengan NIM 049, lalu ada Muhammad Tufail Adawusi dengan NIM 067, dan Agil Pangestu Wibowo dengan NIM 074. Berikutnya akan lanjut ke materi produk. Produk adalah sesuatu yang ditawarkan pada pasar, baik produk nyata ataupun produk tidak nyata atau berupa jasa, sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan pasar. Lalu terdapat consumer goods atau barang konsumen, yaitu konsumsi barang yang digunakan secara langsung oleh konsumen dan tidak dijual kembali. Atau produk yang akan dibeli ada yang convenience goods atau mudah dalam memperoleh, atau konsumen tidak perlu untuk mengeluarkan daya upaya yang sulit untuk mendapatkan produk tersebut. Contohnya seperti beras, gula, odol, strategi. Ada pula konsumen yang perlu untuk mengadakan penelitian terlebih dahulu untuk membeli produk tersebut. Contohnya dengan membandingkan kualitasnya, atau jenisnya, atau desain, atau harganya di setiap toko. Nah, itu contohnya seperti di bidang fashion, seperti baju atau sepatu. Itu ada barang atau alat seperti tempat tidur atau alat-alat mengasah. Lalu ada pula barang yang konsumen memerlukan daya upaya untuk membelinya, seperti harus menabung terlebih dahulu. Itu contohnya seperti untuk membeli TV, membeli mobil, membeli game atau jasa bepergian jauh. Lalu ada industrial goods, barang-barang yang dibeli untuk diperdagangkan lebih lanjut atau barang yang akan dipakai dalam proses pengolahan lebih lanjut. Contohnya adalah barang mentah atau raw materials seperti baja, besi, kapas, kayu. Lalu ada fabricating materials atau bahan kebutuhan pabrik seperti tekstil. Lalu ada operating supplies atau bahan-bahan kebutuhan operasi seperti bensin, solar, oli. Lalu ada instalasi, yaitu peralatan yang vital. Misalnya mesin menggiling tebu, ada pabrik gula, atau mesin menenun dari pabrik tekstil. Lalu ada accessory equipment atau peralatan tambahan seperti trailer, alat-alat pengangkut barang dari darat ke kapal. Itu ada jasa, angkutan publik atau tenaga kerja kontrak, dan juga ada lawyer dan pengacara firm. Consumer goods atau organisasi. Konsumsi barang yang digunakan secara langsung oleh konsumen dan tidak dijual kembali. Yang pertama ada convenience goods, kemudian dalam memperoleh barang-barang yang dapat dibeli atau dikonsumsi oleh konsumen, di mana dalam memperoleh barang tersebut konsumen tidak perlu mengeluarkan daya upaya yang sulit, karena barang-barang tersebut biasanya berada di sekeliling konsumen. Contoh beras, gula, odol, sikat gigi, rental komputer, dan cuci sepeda motor. Yang kedua ada shopping goods, barang-barang yang dibutuhkan konsumen, di mana dalam memperoleh barang tersebut konsumen perlu mengadakan penelitian terlebih dahulu atau perbandingan dari satu toko atau display ke toko yang lain, yang dibandingkan seperti kualitas, jenis, desain, harga. Bisa dibandingkan menjadi 3 macam. Yang pertama ada fashion goods, pakaian, sepatu, dan aksesoris. Yang kedua ada service goods, alat-alat rumah tangga, dan tempat tidur. Yang ketiga ada bulk goods, barang yang dibeli dalam jumlah yang besar. Contoh pasir, batu bata, tetapi untuk kebutuhan sendiri. Jasa seperti dokter, laboratorium, asuransi, travel, dan rumah sakit. Yang terakhir ada specialty goods, barang-barang yang dibeli konsumen, di mana saat pembelian para konsumen memerlukan daya upaya khusus, seperti menabung dulu, jarak atau lokasi yang jauh. Contoh TV, mobil, buah apel Malang, Nangga Probolinggo. Jasa contohnya seperti taman rekreasi, pasir putih,
berobat ke orang pintar di desa, menginap di hotel, dan menampung di bank. Oke, selanjutnya yaitu ada industrial goods atau barang produsen, di mana barang-barang ini tentunya dibutuhkan dalam kegiatan dari memproduksi barang. Nah, dalam hal ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada raw material yang merupakan bahan-bahan mentah yang menjadi bahan-bahan dasar dalam membuat produk atau barang lainnya seperti besi, baja, kapas, kayu. Ini merupakan bahan-bahan mentah dalam melakukan produksi. Kemudian ada fabricating material. Nah, fabricating material ini merupakan bahan kebutuhan dari pabrik yang memang dibutuhkan dalam untuk memproduksi barangnya. Contohnya yaitu dibutuhkan tekstil seperti itu. Kemudian yang ketiga ada operating supplies. Nah, operating supply ini merupakan bahan-bahan dari kebutuhan operasi dalam kegiatan memproduksi barang. Contohnya yaitu ada bensin, solar, oli. Nah, yang keempat yaitu ada instalasi peralatan yang menjadi peralatan vital dalam melakukan produksi. Contohnya itu misalnya sebuah perusahaan pabrik gula tentunya akan membutuhkan mesin penggiling tebu untuk menggiling tebunya itu sendiri. Kemudian ada mesin tenun yang mana akan dibutuhkan pada pabrik tekstil. Kemudian yang kelima yaitu ada accessory equipment atau peralatan tambahan dalam kegiatan untuk memproduksi barang atau kegiatan produksi. Nah, contohnya yaitu adalah trailer, di mana trailer ini merupakan sebuah alat yang biasanya itu digunakan untuk mengangkut barang-barang produksi. Contohnya misalnya itu adalah pengangkutan barang dari darat ke kapal seperti itu. Terus contoh lainnya itu accessory equipment ini juga peralatan tambahan itu adalah adanya jasa angkutan publik, tenaga kerja kontrak, lawyer atau pengacara frame yang tentunya akan sangat dibutuhkan untuk dalam hal kegiatan laporan keuangan ataupun pengacara dari kegiatan produksinya mereka seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada product characteristic and classification atau karakteristik dan klasifikasi produk. Secara teknis, suatu produk adalah apa saja yang dapat ditawarkan ke pasar, memenuhi keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, layanan, pengalaman, peristiwa, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan gagasan. Levels the customer value hierarchy atau tingkat produk hierarki nilai pelanggan. Yang pertama itu adalah manfaat inti. Nah, ini adalah tingkat mendasar yaitu layanan atau manfaat yang benar-benar dibeli pelanggan. Contohnya tamu hotel itu yang menginginkan istirahat dan tidur. Yang kedua adalah manfaat inti menjadi produk dasar. Contohnya itu kamar hotel yang termasuk tempat tidur, kamar mandi, handuk, meja, dan lemari. Lalu ada yang ketiga menyiapkan produk yang diharapkan. Nah, pasar itu menyediakan barang serta kondisi yang diharapkan oleh pembeli. Misalnya tamu hotel minimal mengharapkan tempat tidur yang bersih, handuk yang segar, lampu kerja, dan tingkat ketenangan yang relatif. Yang keempat, menambah produk yang diharapkan, yaitu pemasar menyiapkan produk tambahan untuk pelanggan. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah produk potensial, yaitu mencakup semua kemungkinan penambahan dan transformasi produk atau penawaran mungkin terjadi di masa depan. Nah, di sini perusahaan itu mencari yang baru untuk memuaskan pelanggan dan membedakan penawaran mereka. Product classification atau klasifikasi produk. Pemasar mengklasifikasikan produk berdasarkan daya tahan, tangibilitas, dan penggunaan konsumen atau industri. Setiap jenis memiliki strategi bauran pemasaran yang tepat. Klasifikasi berdasarkan daya tahan dan daya tarik produk dibagi menjadi 3 kelompok menurut daya tahan dan daya tarik. Yang pertama ada barang yang tidak dapat disembuhkan, adalah barang merujut yang biasanya dikonsumsi dalam satu atau beberapa penggunaan, seperti bir dan sampo. Karena barang-barang ini sering dibeli, strategi yang tepat adalah membuatnya tersedia dalam banyak lokasi, hanya membebankan biaya markup yang kecil, dan beriklan berat untuk mendorong percobaan dan membangun preferensi.
Yang kedua, barang tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya bertahan lama, digunakan seperti lemari es, peralatan mesin, dan pakaian. Mereka biasanya membutuhkan lebih banyak penjualan dan layanan pribadi, pemerintah margin yang lebih tinggi, dan membutuhkan lebih banyak penjualan jaminan. Yang terakhir adalah layanan adalah produk tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan, variabel dan mudah rusak, yang biasanya membutuhkan lebih banyak kontrol, kualitas, kredibilitas pemasok, dan kemampuan beradaptasi. Contohnya termasuk potongan rambut, nasihat hukum, dan perbaikan alat. Nah, selanjutnya yaitu ada klasifikasi barang konsumsi. Nah, barang-barang konsumsi ini terbagi menjadi beberapa jenis 3 barang-barang. Jadi tiga jenis. Nah, yang pertama yaitu ada barang-barang belanja. Nah, barang-barang belanja ini secara karakteristik itu konsumen itu bisa membandingkan barang tersebut berdasarkan kesesuaian kualitas, harga, dan juga gayanya. Contohnya misalnya itu furniture, terus pakaian, terus juga peralatan utama yang memang konsumen biasa gunakan. Nah, ini biasanya itu bisa dibilang barang-barang yang memang sering dipakai oleh konsumen. Nah, selanjutnya yaitu ada barang khusus. Nah, barang khusus ini mereka memiliki karakteristik yang unik atau identifikasi merek yang cukup diinginkan oleh pembeli melakukan upaya pembelian khusus. Nah, maksud dari identifikasi merek ini contohnya itu adalah barangnya adalah mobil, kemudian audio video, kayak gitu. Jadi konsumennya itu dapat membedakan atau mendapatkan pilihan berbagai merek yang mereka percaya memang itu bagus untuk dalam hal produk kendaraan kayak gitu ataupun elektronik. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah barang yang tidak difikirkan oleh konsumen. Nah, barang yang tidak terfikirkan ini maksudnya adalah barang yang tidak terfikirkan untuk saat ini, namun barang ini tuh akan dipakai atau diperlukan untuk di masa yang akan datang. Nah, contohnya yaitu adalah asuransi jiwa yang merupakan ini tentunya sangat dibutuhkan untuk masyarakat saat ini yang mana mereka jika terjadi kecelakaan atau apapun itu mereka akan mendapatkan biaya gitu. Kalau misalnya mereka menggunakan jasa dari asuransi jiwa yang mereka gunakan seperti itu. Selanjutnya, klasifikasi barang industri. Klasifikasi barang industri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, material and part. Yang kedua, capital and item. Yang ketiga, supplies and service. Material and part adalah barang yang sepenuhnya masuk ke dalam pabrikan, terbagi menjadi 2 kelas, bahan baku dan bagian yang diproduksi. Lalu selanjutnya capital and item. Capital and item adalah barang tahan lama yang memfasilitasi pengembangan atau pengelolaan produk jadi. Mereka jatuh 2 kelompok, instalasi dan peralatan. Instalasi terdiri dari bangunan dan alat berat. Instalasi adalah pembelian utama. Lalu yang ketiga, supplies and service, yaitu barang dan jasa jangka pendek yang memfasilitasi pengembangan atau pengelolaan produk jadi. Persediaan terdiri dari 2 jenis, item perawatan dan perbaikan. Selanjutnya adalah diferensiasi. Product differentiation atau diferensiasi produk. Bentuk banyak produk dapat dibedakan dalam bentuk ukuran, bentuk, atau struktur fisik suatu produk. Pertimbangkan banyak kemungkinan bentuk aspirin. Meskipun pada dasarnya komoditas dapat dibedakan berdasarkan dosis, ukuran, bentuk, warna, pelapisan, atau waktu tindakan. Yang pertama ada fitur. Sebagian besar produk dapat ditawarkan dengan beragam fitur yang melengkapi fungsi dasarnya. Perusahaan dapat mengidentifikasi dan memilih fitur baru
yang sesuai dengan survei pembeli terbaru, dan kemudian menghitung nilai pelanggan versus biaya perusahaan untuk setiap fitur potensial. Pemasar harus mempertimbangkan banyak orang yang menginginkan setiap fitur, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperkenalkannya, dan apakah pesaing dapat dengan mudah menyalinnya. Yang kedua ada kualitas kinerja. Sebagian besar produk menempati 1 dari 4 tingkat kinerja: rendah, rata-rata, tinggi, atau unggul. Kualitas kinerja adalah tingkat di mana karakteristik utama produk beroperasi. Kualitas adalah tumbuh semakin penting untuk diferensiasi karena perusahaan mengadopsi model nilai dan memberikan kualitas yang lebih tinggi, lebih sedikit uang. Perusahaan harus merancang tinggi kinerja yang sesuai dengan target pasar dan persaingan. Namun, belum tentu tingkat setinggi mungkin. Mereka juga harus mengelola kualitas kinerja melalui waktu. Meningkatkan produk secara terus-menerus dapat menghasilkan pengembalian tinggi dan pangsa pasar. Gagal melakukannya dapat memiliki negatif konsekuensi. Yang ketiga adalah kesesuaian kualitas. Pembeli mengharapkan kualitas kesesuaian tinggi sejauh mana semua diproduksi unit identik dan memenuhi spesifikasi yang dijanjikan. Misalkan Porsche 911 dirancang untuk berakselerasi hingga 60 mil per jam dalam 10 detik. Jika setiap Porsche 911 yang dikeluarkan dari jalur perakitan melakukan ini, modelnya dikatakan memiliki kualitas kesesuaian yang tinggi. Produk dengan kualitas kesesuaian rendah akan mengecewakan sebagian pembeli. Yang keempat ada daya tahan. Daya tahan ukuran dari masa pakai produk yang diharapkan di bawah kondisi alami atau stres kondisi adalah atribut yang dihargai untuk kendaraan, peralatan dapur, dan barang tahan lama lainnya. Namun, harga ekstra untuk daya tahan tidak boleh berlebihan, dan produk tersebut tidak boleh mengalami keusangan teknologi yang cepat, seperti komputer pribadi, televisi, dan ponsel. Yang kelima ada keandalan. Pembeli biasanya akan membayar premi untuk produk yang lebih andal. Keandalan adalah ukuran dari probabilitas bahwa suatu produk tidak akan mengalami kegagalan fungsi atau gagal dalam periode waktu tertentu. Mytek memiliki yang luar biasa reputasi untuk menciptakan peralatan rumah tangga yang andal. Kampanye iklan Lonely Repairman yang sudah berjalan lama dirancang untuk menyoroti atribut itu. Yang keenam ada repairability. Repairability mengukur kemudahan memperbaiki produk ketika gagal berfungsi atau gagal. Ideal perbaikan akan ada jika penggunaan dapat memperbaiki produk sendiri dengan sedikit biaya dalam uang atau waktu. Beberapa produk termasuk fitur diagnostik yang memungkinkan petugas layanan untuk memperbaiki masalah melalui telepon atau menyarankan pengguna bagaimana cara memperbaikinya. Banyak perusahaan perangkat keras dan lunak komputer menawarkan dukungan teknis melalui telepon, melalui fax atau email, atau melalui obrolan online waktu nyata. Ketujuh ada gaya. Gaya menggambarkan tampilan dan nuansa produk pada pembeli dan menciptakan kekhasan yang sulit untuk disalin. Mobil pembeli membayar premi untuk Jaguar memiliki karena penampilan mereka yang luar biasa. Estetika memainkan peran kunci untuk merek seperti komputer Apple, coklat, Godiva, dan sepeda motor Harley Davidson. 12 gaya yang kuat tidak selalu berarti tinggi kinerja. Mobil memungkinkan terlihat sensasional tapi menghabiskan banyak waktu di bengkel. Yang terakhir ada kustomisasi. Produk dan pemasaran yang disesuaikan memungkinkan perusahaan menjadi sangat tinggi, relevan, dan berbeda dengan mencari tahu persis apa yang diinginkan seseorang dan tidak diinginkan, dan memenuhi bahwa pengencer online seperti Zazzle dan Cafe Press memungkinkan penggunaan untuk mengunggah gambar dan membuat pakaian mereka sendiri, poster, atau beli barang dagangan yang dibuat oleh pengguna lain. Nike ID yang memungkinkan pelanggan untuk mempersonalisasikan dan mendesain memiliki sepatu dan pakaian baik secara online atau di toko di Nike ID Studios.
sekarang menghasilkan ratusan juta dolar dalam pendapatan. Selanjutnya yaitu ada service diferensiasi atau layanan dari diferensiasi yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen. Nah, layanan yang bisa diberikan oleh perusahaan itu ada 7 jenis yang digambarkan. Nah, yang pertama yaitu kemudahan pemesanan. Nah, kemudahan pemesanan ini yang dimaksud adalah perusahaan memberikan layanan kepada konsumen untuk memudahkan konsumen membeli barang yang mereka tawarkan. Contohnya, misalnya perusahaan A ini mereka menawarkan produk kecantikan gitu kan, agar konsumen ini diberikan kemudahan untuk mendapatkan barang-barangnya, maka perusahaan A ini mereka mereka membuka e-commerce atau layanan yang bisa membantu konsumen untuk membeli barangnya gitu. Misalnya di e-commerce tuh jadi perusahaan ini tuh tersedia gitu. Itu kan akan membantu konsumen untuk melakukan pembelian dari barang tersebut ya kan. Nah, kemudian yang kedua yaitu pengiriman. Nah, pengiriman ini perusahaan tentu akan membantu konsumen dalam hal produk tersebut itu agar sampai pada konsumen. Nah, biasanya dalam hal pengiriman ini konsumen itu sangat menginginkan produknya itu mereka cepat sampai. Nah, makanya perusahaan itu biasanya mereka banyak bekerja sama dengan jasa pengiriman barang yang bisa membantu konsumen gitu untuk atau mendistribusikan barangnya itu kepada konsumen kayak gitu. Dan bahkan biasanya tuh untuk saat ini tuh banyak banget jasa-jasa yang memang mereka menyediakan pengiriman barang kilat gitu. Jadi misalnya kita pesan barang hari ini pagi gitu, dan nanti biasa tuh kayak sore itu udah bisa datang. Nah, itu udah banyak banget jasa-jasanya. Nah, makanya perusahaan itu bisa memberikan layanan tersebut kepada konsumen agar konsumen itu merasa dibantu gitu sama perusahaannya untuk dibantu perusahaan untuk produknya itu sampai gitu dengan selamat di tangan konsumen kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada pemasangan instalasi. Nah, pemasangan instalasi itu maksudnya biasanya tuh ada beberapa produk yang ditawarkan oleh perusahaan itu memang harus dirakit kayak gitu. Misalnya bisa kita ambil contoh misalnya IKEA gitu ya. IKEA itu kan mereka banyak menjual barang-barang perabotan rumah tangga gitu kan, seperti lemari, kasur, dan lain-lain. Nah, dari IKEA ini tuh juga mereka banyak memberikan layanan untuk pemasangan gitu dari barang-barang yang dibeli oleh konsumen. Karena kan yang kita tahu kayak barang-barang IKEA itu kan mereka harus dirakit. Nah, itu perusahaan itu memberikan layanan itu kepada konsumen untuk memudahkan konsumen dalam pemasangan produk tersebut kayak gitu contohnya. Nah, kemudian yang keempat itu ada pelatihan pelanggan. Nah, maksudnya dari pelatihan pelanggan ini itu bisa dikatakan sebagai contohnya itu adalah perusahaan yang mereka itu membuat barang atau produk yang digunakan di rumah sakit, misalnya penggunaan sinar X kayak gitu. Nah, tentunya perusahaan ini kan yang akan membeli itu kan ada rumah sakit. Nah, tentu kan pasti ada beberapa hal-hal yang memang harus diperhatikan dalam penggunaan si barang tersebut kayak gitu. Nah, perusahaan itu biasanya tentu bakalan ngasih arahan dulu nih kepada pembeli bagaimana cara penggunaannya kayak gitu, kayak memberikan pelatihan kepada pembeli ini dalam hal penggunaan barangnya gitu agar dapat penggunaannya itu sesuai gitu, tidak menimbulkan masalah gitu. Nah, biasanya itu mereka akan memberikan pelatihan kayak gitu. Nah, kemudian yang kelima itu ada konsultasi pelanggan. Nah, maksud dari konsultasi pelanggan ini biasanya perusahaan itu membuka layanan konsultasi oleh konsumen. Misalnya konsumen ini akan membeli sebuah kamera gitu ya, misalnya di perusahaan A, dan konsumen ini memiliki kriteria yang memang mereka butuhkan kameranya gitu. Misalnya mereka pengen kameranya itu bisa videonya tuh bagus gitu kan, terus memorinya banyak, terus
pengambilan fotonya juga bagus kayak gitu. Nah, itu ada beberapa perusahaan juga yang memang mereka membuka konsultasi untuk konsumen itu untuk membicarakan kira-kira produk mana yang cocok atau sesuai yang dibutuhkan gitu sama si konsumennya. Nah, nanti perusahaan itu pasti akan merekomendasikan barang-barang yang mereka miliki yang sesuai dengan apa yang konsumen inginkan gitu. Jadi ada konsultasi pelanggan gitu sebelum pelanggan ini melakukan pembelian dari produk ataupun barang yang ditawarkan perusahaannya. Nah, kemudian itu ada pemeliharaan dan perbaikan. Nah, dalam hal pemeliharaan dan perbaikan ini, itu bisa dikatakan sebagai contohnya, yaitu perusahaan menjual barang produk gitu ya. Salah satu contohnya misalnya yaitu kendaraan gitu ya, kendaraan bermotor. Nah, biasanya tuh kalau misalnya kita membeli motor, itu biasanya ada mereka tuh gratis buat kayak melakukan servis, pemeliharaan dan perbaikan itu selama jangka waktu yang udah ditentukan gitu sama perusahaan. Jadi ketika kita membeli motor selama 6 bulan ataupun 1 tahun itu kita gratis untuk melakukan servis gitu, kayak memperbaikan dari barang-barangnya itu cuma dalam waktu jangka tertentu. Jadi nggak selamanya pelayanan itu diberikan. Nah gitu. Tapi pelayanan pemeliharaan dan perbaikan ini tentunya juga sangat membantu konsumen, ya kan? Karena konsumennya tentunya akan merasa dibantu gitu sama perusahaan dalam hal pemeliharaan dan juga perbaikan dari produk yang diberikan gitu. Ada bahasanya ada keuntungan lah gitu ketika mereka membeli produknya. Nah, kemudian yaitu ada pengembalian. Nah, layanan pengembalian ini maksudnya ketika perusahaan atau konsumen itu mengalami kerusakan dari produk yang mereka belikan gitu. Kemudian konsumen ini tuh komplain nih ke perusahaannya, kok bisa barangnya rusak kayak gitu kan. Misalnya mereka ketika barang datang mereka videokan gitu kan. Terus ternyata produknya itu rusak gitu dalam kondisi yang memang nggak layak untuk dipakai. Nah, itu biasanya konsumen akan melakukan laporan gitu, memberikan penilaian atau bisa dibilang apa ya namanya? Komplain. Ya, konsumen tuh akan melakukan komplain kepada perusahaan tersebut. Nah, ketika perusahaan menerima laporan dari komplain dari konsumen ini, ketanggapan, kecakapan dan kecepatan dari perusahaan ini juga dinilai oleh konsumen bagaimana perusahaan ini itu cepat gitu menanggapi layanannya, komplainnya dari si konsumen. Kalau misalnya konsumennya komplain terus langsung ditangani, itu tentunya akan benar-benar memberikan efek gitu kepada konsumen, wah bagus nih perusahaan ini cepat gitu. Dan ketika adanya komplain langsung dilakukan pengembalian gitu. Misalnya karena ada kerusakan barang yang diterima oleh konsumen, nah perusahaan tuh langsung mengirimkan barang yang dia pesan terus dalam kondisi yang baik kayak gitu, atau mereka juga kadang memberikan kelebihan gitu, maksudnya menggantikan produk lainnya terus kemudian menambahkan produk lainnya juga karena mereka merasa bersalah gitu atas pengiriman barang yang rusak kayak gitu. Nah itu tuh benar-benar jadi hal yang bagus gitu yang memang harus dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan layanan konsumen. Jadi semua dari 7 layanan ini itu yang akan bisa mempertahankan konsumen itu untuk membeli lagi dan lagi produk dari perusahaan tersebut kayak gitu. Selanjutnya desain. Yang pertama ada desain leader atau pemimpin desain. Beberapa negara telah mengembangkan reputasi yang kuat untuk keterampilan dan prestasi desain mereka, seperti Italia dalam pakaian dan furnitur, dan Skandinavia dalam produk dirancang untuk fungsionalitas, estetika, dan lingkungan kesadaran. Lalu power of design, kekuatan desain. Dalam budaya yang berorientasi visual, mentransmisikan makna dan pemosisian mereka, posisian merek melalui desain sangat penting
Estetika seringkali merupakan satu-satunya cara untuk membuat sebuah produk menonjol. Lalu yang terakhir, approach to design, pendekatan desain. Desain lebih dari sekedar kreativitas atau fase dalam menciptakan produk, layanan, atau aplikasi. Itu cara berpikir yang dapat mengubah seluruh perusahaan. Luxury products atau barang mewah ini merupakan jenis barang yang permintaannya sangat responsif terhadap kenaikan pendapatan konsumen. Ini dibagi menjadi 3, yaitu ada characterizing luxury brands atau mengkarakterisasi merek mewah. Lalu yang kedua ada growing luxury brand atau menumbuhkan merek mewah. Lalu yang terakhir adalah marketing luxury brands atau pemasaran merek mewah. Environmental issues, isu yang berkaitan dengan lingkungan. Masalah lingkungan juga memainkan peran yang semakin penting dalam desain dan manufaktur produk. Banyak perusahaan sedang mempertimbangkan cara untuk mengurangi konsekuensi lingkungan negatif dari melakukan bisnis dan beberapa mengubah pembuatan produk mereka atau bahan-bahan yang masuk ke dalam. Nah, selanjutnya yaitu ada product and brand relationship atau hubungan produk dan merek. Yang pertama yaitu ada the product hierarchy atau hierarki produk, yang mana menurut Sandra, Teguh, dan Roni itu terdiri dari 7 tingkatan dari hierarki produk. Nah, yang pertama yaitu ada need family atau kebutuhan keluarga. Nah, kebutuhan inti ini menjadi dasar dari keberadaan adanya suatu kelompok produk. Ya kan? Kemudian yang kedua yaitu ada keluarga produk atau produk family, di mana semua kelas produk yang dapat memenuhi suatu kebutuhan inti dengan efektivitas yang memadai. Kemudian yang ketiga, ulang, suaranya kecil gitu. Ulang ya. Selanjutnya itu ada product and brand relationship. Nah, hubungan produk dan merek. Yang pertama yang akan dibahas yaitu adalah terkait dengan hierarki dari produk. Hierarki produk itu terdiri dari beberapa kelompok, di mana setiap produk itu berkaitan secara hierarki dengan produk-produk tertentu lainnya. Nah, hierarki produk ini itu dimulai dari kebutuhan dasar sampai item tertentu yang dapat memuaskan kebutuhan dari si konsumen tersebut gitu. Nah, yang pertama yaitu ada need family. Nah, need family atau kebutuhan keluarga itu menjadi hal yang mendasar dari adanya keberadaan suatu kelompok produk kayak gitu. Kemudian yang kedua yaitu ada keluarga produk atau produk family, di mana semua kelas produk yang dapat memenuhi suatu kebutuhan inti dengan efektivitas yang memadai. Kemudian yang ketiga yaitu ada kelas produk atau produk class, di mana sekelompok produk dalam keluarga produk yang diakui itu mereka mempunyai kesamaan fungsional. Contohnya misalnya ya, diambil contoh dari kelas produk ini, contohnya sabun pembersih wajah gitu ya. Nah, itu kan banyak ya merek-merek sabun pencuci wajah gitu kan. Nah, terus tuh mereka nih punya salah satu contohnya misalnya Pond's gitu. Mereka kan itu bisa dikatakan sebagai keluarga produknya gitu kan. Keluarga produk Pond's pencuci wajah gitu. Nah, di dalam sabun cuci muka Pond's ini itu mereka punya banyak jenis lagi. Nah, itu disebut namanya kelas produk. Misalnya produk sabun cuci muka itu dibutuhkan untuk yang kulit berjerawat, muka yang kering, kayak gitu. Jadi kayak ada klasifikasi dari produk tersebut, kayak gitu. Nah, kemudian yang keempat itu ada lini produk atau produk line. Nah, ini merupakan sekelompok produk dalam kelas produk yang berkaitan erat karena mereka itu melaksanakan suatu fungsi yang serupa, kemudian dijual pada kelompok pelanggan yang sama, dipasarkan melalui saluran distribusi yang sama, atau berada dalam rentang tertentu. Nah, contohnya itu misalnya kita tahu nih ya, Pond's itu sabun cuci muka gitu kan, dia tuh dari Unilever misalnya, ya kan. Nah, di Unilever tuh juga ada lagi sabun cuci muka selain Pond's gitu. Itu adalah namanya misalnya Citra gitu kan. Nah, sabun Citra ini menjadi sebuah lini produk yang
diciptakan gitu oleh Unilever sebagai pilihan untuk memberikan pilihan kepada konsumen seperti itu, yang mana mereka sama-sama sabun cuci muka gitu, mungkin dengan adanya perbedaan gitu, mungkin sedikit harganya lebih murah ataupun memang ada kandungan yang memang berbeda dengan Pond's dan Citra seperti itu. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada jenis produk atau produk type. Nah, satu kelompok produk dalam satu lini produk yang sama itu memiliki suatu dari berbagai kemungkinan produk tertentu. Nah, lini produk itu maksudnya kayak misalnya yang tadi aku bilang, contohnya itu adalah Pond's ataupun Citra ya. Nah, Pond's ini dia memang dikenal misalnya sebagai sabun pembersih kecantikan lah ya. Dia punya produk pembersih wajah gitu, sabun cuci mukanya, terus mereka juga punya krimnya, punya sabunnya gitu, sabun untuk badan ataupun lainnya. Dan itu menjadi sebuah lini produk yang ada dalam tingkatan hierarki produk kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada jenis produk atau merek dari brand. Nah, satu atau beberapa produk dalam lini produk itu. Nah, itu maksudnya itu jenis produk digunakan untuk sumber atau karakter dari produk tersebut. Nah, jenis produk ini maksudnya adalah satu kelompok produk dalam satu lini produk yang sama memiliki suatu berbagai kemungkinan bentuk produk, itu jenisnya. Kemudian yang keenam itu ada item brand atau suatu beberapa produk di mana dalam lini produk itu digunakan untuk mengidentifikasikan sumber atau dari karakter produk tersebut gitu. Jadi kayak sabun cuci muka ini banyak gitu mereknya, ada Pond's, Citra gitu, ada Fair and Lovely dan lain-lainnya yang memang dikeluarkan oleh Unilever. Itu merupakan item dari produk yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut seperti itu. Selanjutnya, produk sistem and mix, sistem dan campuran produk. Bauran produk perusahaan memiliki lebar, panjang, kedalaman, dan konsistensi tertentu. Yang pertama, lebar campuran produk mengacu pada beberapa banyak lini produk yang berbeda yang dibawa perusahaan. Lalu yang kedua, panjang campuran produk mengacu pada jumlah total item dalam campuran. Yang ketiga, kedalaman bauran produk mengacu pada beberapa banyak varian yang ditawarkan dari setiap produk dalam baris. Lalu yang terakhir, konsistensi dari bauran produk menggambarkan seberapa dekat hubungan berbagai lini produk dalam menggunakan akhir persyaratan produksi, saluran distribusi, atau cara lain. Product line analisis lini produk. Dalam menawarkan lini produk, perusahaan biasanya mengembangkan platform dasar dan modul yang dapat ditambahkan untuk dipenuhi kebutuhan pelanggan yang berbeda dan biaya produksi yang lebih rendah. Manajer lini produk perlu mengetahui penjualan dan keuntungan setiap item di baris mereka untuk menentukan item mana yang akan dibangun, dipelihara, dipanen, atau diinvestasi. Ya, product line length, panjang lini produk. Tujuan perusahaan mempengaruhi panjang lini produk. Salah satu tujuannya adalah menciptakan lini produk untuk mendorong penjualan. Tujuan lain adalah membuat lini produk yang memfasilitasi penjualan silang. Hewlett Packard menjual printer sebagai juga komputer. Yang lain lagi adalah melindungi dari pasang surut ekonomi. Electrolux menawarkan barang-barang putih semacam itu sebagai lemari es, mesin pencuci piring, dan penyedot debu dengan merek berbeda di diskon, pasar menengah, dan segmen premium. Sebagian sebagai lindung nilai ketika ekonomi bergerak naik atau turun. Produk cenderung memanjang seiring waktu. Kelebihan kapasitas produksi memberikan tekanan pada lini produk manajer untuk mengembangkan item baru. Tenaga penjualan dan distributor juga melobi untuk lini produk yang lebih lengkap, memuaskan pelanggan, tetapi ketika barang ditambahkan, biaya naik untuk desain dan teknik inventaris, manufaktur, pergantian pemrosesan pesanan, transportasi, dan promosi item baru. Perdagangan down market, sebuah perusahaan yang diposisikan di pasar menengah
Mungkin ini memperkenalkan garis harga yang lebih rendah karena salah satu dari 3 alasan berikut. Yang pertama, perusahaan dapat melihat peluang pertumbuhan yang kuat, pengecer massal seperti Walmart, Target, dan lainnya menarik semakin banyak pembeli yang menginginkan barang bernilai harga. Kedua, perusahaan mungkin ingin mengikat pesaing kelas bawah yang mungkin mencoba untuk naik pasar. Jika perusahaan telah diserang oleh pesaing kelas bawah, seringkali memutuskan untuk melakukan serangan balik dengan memasuki kelas bawah dari pasar. Yang ketiga, perusahaan mungkin menemukan pasar menengah, mandek atau menurun pemasar menghadapi sejumlah pilihan penanaman dalam memutuskan untuk memindahkan merek ke bawah pasar. Yang pertama, gunakan nama merek induk pada semua penawarannya. Sony telah menggunakan namanya pada produk dalam berbagai tingkatan harga. Yang kedua, memperkenalkan penawaran dengan harga lebih rendah menggunakan nama sub merek seperti P&G, Charmin in Basic, dan Bounty Basic. Yang terakhir, perkenalkan penawaran dengan harga lebih rendah dengan nama yang berbeda, seperti merek angkatan laut, Gap. Strategi ini mahal untuk diterapkan dan berarti ekuitas merek harus dibangun dari awal, tetapi ekuitas induk nama merek Nah, dilindungi. selanjutnya yaitu pemasar akan menghadapi sejumlah pilihan dalam penamaan untuk memutuskan atau memindahkan merek-merek itu ke bawah pasar. Jadi dalam hal untuk memperkenalkan mereknya mereka kepada masyarakat yang lebih luas, itu perusahaan banyak menggunakan merek induk itu pada semua penawarannya. Contohnya, misalnya itu Sony telah menggunakan namanya pada produk dalam berbagai tingkatan harga. Sony ini kan banyak tipe, ya kan, banyak jenisnya gitu. Bukan cuma mungkin Sony sering dikenal itu kamera, ya kan, Sony gitu kan. Tapi Sony itu punya berbagai jenis produk lainnya kayak TV, mungkin kulkas yang istilahnya itu barang-barang elektronik, ya kan, dan juga berbagai jenis tipenya kayak tipe TV gitu, misal TV yang 2 inch, 21 inch gitu, maksudnya layarnya besar gitu kan. Nah, itu tentunya akan ada memiliki tingkatan harga. Nah, mereka tetap menggunakan nama dari induk perusahaan tersebut, yaitu adalah Sony kayak gitu. Kemudian yang kedua yaitu memperkenalkan penawaran dengan harga yang lebih rendah menggunakan nama submerek seperti P&G Charmin Basic and Bounty Basic. Nah, penawaran ini itu mereka tetap menggunakan nama induknya gitu, tapi mereka punya sub lainnya gitu, kayak P&G gitu kan, mungkin nama merek induknya, tetapi mereka ada sub dari nama merek tersebut kayak P&G Charmin Basic and Bounty Basic. Nah, itu mereka memperkenalkan barangnya dengan harga yang mungkin lebih rendah gitu dari merek induknya, misalnya yang P&G-nya itu. Jadi mereka menciptakan produk yang bisa dijangkau oleh konsumen gitu. Jadi ada pilihan gitu, pilihan barang yang memang bisa didapatkan oleh masyarakat di tingkat kayak baik di tingkat tengah gitu, mau tengah ke bawah ataupun tengah ke atas kayak gitu dalam penentuan harganya ya. Kemudian yang ketiga yaitu memperkenalkan penawaran dengan harga yang lebih rendah dengan nama yang berbeda. Nah, salah satu contohnya itu adalah merek Angkatan Laut Gap. Nah, jadi contohnya itu mereka punya perusahaan besar tapi mereka ingin menciptakan produk yang berbeda gitu. Misalnya kayak Indofood, mungkin bisa lebih dikenal dengan perusahaan makanan gitu ya. Nah, mereka pengen nih menciptakan ada barang yang ada di bidang kecantikan gitu misalnya. Nah, maka mereka tuh akan mengeluarkan merek yang baru. Meskipun mereka merek yang baru. Nah, ini tuh tentunya bakalan ada banyak pengorbanan yang mereka harus bangun untuk membangkitkan namanya mereka gitu agar merek produk baru ini tuh bisa dikenal oleh banyak orang gitu. Nah, biasanya dalam memulai ini mereka tuh memberikan harga yang lebih
rendah dulu gitu kepada masyarakat, karena mereka ingin memperkenalkan dulu nih produk mereka kepada masyarakat gitu, biar masyarakat tuh tahu dari manfaat ataupun penilaiannya gitu, kualitasnya gitu. Jadi seperti itu mereka untuk memperkenalkan produknya ke pasar gitu. Berikutnya ada SEO brand. Yang pertama SEO branding. Strategi pemasaran yang memanfaatkan beberapa nama merek pada barang atau jasa sebagai bagian dari aliansi strategi. Strategi ini juga dikenal sebagai brand partnership. Lalu yang kedua SEO branding versus SEO marketing. SEO marketing tidak ada produk baru yang dihasilkan. Sedangkan pada SEO branding ada sebuah produk baru dengan brand gabungan dari kedua atau lebih perusahaan. Lalu yang ketiga, peranan konsumen dalam SEO branding strategi. Konsumen menjadi kunci penting pelaksanaan SEO branding strategi. Dengan menyatukan target konsumen dapat menciptakan suatu pasar yang baru untuk produk kolaborasi sehingga menciptakan keunikan tersendiri. Ingredient. Yang pertama adalah packaging atau kemasan. Ini mencakup semua kegiatan merancang dan memproduksi wadah untuk suatu produk. Yang kedua adalah labeling atau pelabelan yang berupa teks terlampir sederhana atau grafik yang dirancang rumit yang merupakan bagian dari paket. Mungkin ini membawa banyak informasi atau hanya nama merek. Lalu yang ketiga adalah warranties atau jaminan dan garansi. Nah, jaminan ini pernyataan formal dari kinerja produk yang diharapkan oleh pengusaha pabrik. Jaminan ini diberikan sebelum pembeli membeli produk yang dijual oleh perusahaan. Lalu ada garansi, anggapan untuk mengurangi persepsi resiko pembeli. Garansi ini menyatakan bahwa produk tersebut memiliki kinerja yang tinggi dan bahwa perusahaan tersebut dan kinerja layanannya dapat diandalkan. Sekian yang sudah kami paparkan. Terima kasih yang sudah menonton hingga habis. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.